Bel, ini ada uang 100 juta. Kita disuruh main, gimana katanya. Latih Saat lagi? itu enggak, Pak Nur Karim Nehe. Saat itu dia sekretaris. Kalau kami dibilang provokator kayaknya bukan, karena hasil rembukan dengan kawan-kawan bersama. Sebenarnya bukan. Contohnya macam Bagas Bagus. Bagas Bagus pernah ikut PSSA usia 15. Bagus Kapi. Betul. Oh, jadi main bola hanya untuk naik pesawat? Itu yang. Dua dapat M3L Podcast. Cekadot. Dua dapat M3L Podcast. Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya kita kembali lagi di M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Dan sekarang kita bersama dengan orang yang spesial banget ya. Untuk hari ini kita akan mengetahui tentang dunia persepak bolaan. Dan kebetulan kita berada di Kabupaten Asahan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol juga untuk orang yang pernah berada di dunia sepak bola dan pernah bermain juga di klub, salah satu klub yang bermain di Liga Indonesia tentunya ya, PSSA. Kita langsung sambut aja untuk orang yang spesial di sini, yaitu Bang Dian Gombel. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa kabar nih? Jauh nih ya? Ya. Oke, jadi untuk sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya kan. Untuk apa namanya kayak ya Bang Dian dulu kan pernah bermain ya. Betul. Bermain sepak bola di PSSA ya kan. Nah sekarang memutuskan untuk tidak bermain lagi gitu. Nah kita pengen tahu nih kenapa Bang Dian memutuskan untuk tidak bermain lagi gitu. Coba kita bisa ini dong. Kalau bisa tahu dulu. Boleh kita jawab ya. Kalau sekarang ini mungkin kenapa kita tidak bermain lagi? Mungkin faktor usia udah. Faktor usia. Umurnya sekarang kan sudah 34 tahun kan? 34. 38 tahun. 38 berarti kemarin berhentinya pada saat usia di umur 27 tahun. 27 sudah berhenti? Sudah berhenti. Kenapa? Terlalu dini itu sepertinya. Di saat itu kita memperkuat PSSA Asahan di divisi 2. Kalau sekarang namanya tetap Liga 3 Jana Sumbagut. Saat itu PSSA Asahan ada masalah internal di dalamnya gitu. Oh, ada masalah internal. Masalah internal di dalamnya itu waktu kita sebagai pemain, anggaran PSSA itu terlalu besar saat itu. Kalau nggak salah, tapi kita nggak bisa disebutkan lah ya. Pokoknya terlalu besar lah. Terlalu besar. Itu. Saat itu gaji kita tertunggak. Tidak dibayarkan. Karena biaya gaji yang tertunggak. Tidak dibayarkan. Jadi kita saat itu pas pertandingan lawan Persidi ID kalau nggak salah. Persidi ID itu dari Aceh. Dari Aceh. Dari Aceh. Di sini pas kita tuan rumah. Tuan rumah saat itu kita memutuskan kawan-kawan tidak mau bermain saat itu. Tidak mau bermain. Iya. Jadi dengan pengurus semuanya kita dimarahi gitu. Kenapa tidak bermain? Tidak mau kan bermain gitu. Seperti itu. Jadi waktu kejadian itu pengurus semuanya ini memohon sama pemain untuk bermain. Untuk bermain. Tapi kami memutuskan tidak. Tidak. Juga. Dan kebetulan saat itu pelatih kepala, boleh tersebut nama? Boleh dong. Bang Syarial Effendi itu mantan pemain PSDS juga. Bang Syarial Effendi tidak di tempat gitu saat itu. Oh, tidak ada. Tidak di tempat dan digantikan oleh asistennya. Bang Indra kalau nggak salah kan itu. Jadi kami sudah pulang, macam kami yang dekat, kami sudah pulang ke rumah saat itu. Saat itu sudah jam bermain. Sudah jam bermain. Kami dibujuk-bujuk, kami tidak mau bermain. Saat itu saya udah pulang ke rumah sama rekan Dedi Jundong kalau orang Asahan tahu ya. Dedi Jundong. Kita ada di rumah, penonton sudah ramai, ini tim sudah ada. Tapi orangnya nggak ada. Orang dari tim ini nggak ada yang bermain. Nggak ada yang main. Jadi kawan-kawan kan ada juga yang dari luar Pulau Jawa. Iya. Orang tuh nanyakan sama saya, Bel, kita kayak mana? Kita jauh katanya. Kami pulang gimana? Gaji kita belum ada. Iya. Ya udah kalian tenang aja. Kalau nggak mainnya udah kita di sini aja udah. Jadi entah gimana ceritanya, kawan-kawan ada yang masih di mes, mereka dibujuk oleh pengurus. Tapi tidak mau juga. Ada sebagian mau dengan iming-iming saat itu kalian pegang ini uang 100 juta. Oh, 100 juta. 100 juta. Jadi ada kawan kita namanya Kurdinal sekarang dari Kalimantan, mantan saya juga. Saat itu orang tuh nelpon saya. Yang tidak main tadi. Kawan. Bel, karena kita di rumah jauh sama orang tuh. Jauh. Kenapa? Bel, ini ada uang 100 juta. Kita disuruh main. Gimana katanya?
kalau mau main kalian saja. Nggak, memang udah tidak lagi. Ya kita tekadkan tidak mau bermain. Kebetulan saat itu kita bukan pemain inti loh. Saat itu kita pemain cadangan saat itu. Ya. Tapi mereka pengennya juga kita semua sama-sama gitu. Berharap kita ikut bermain. Saya memutuskan terus tidak. Entah gimana ceritanya saat itu pelatih kepala nggak tahu-tahu masalah ini tiba-tiba nelpon. Nelpon. Mungkin di telepon pengurus kita nggak ngerti kan. Iya. Bel, hanya bahasanya cuma satu, main. Siap. Itu karena faktor kedekatan pelatih. kita ya. Iya. Faktor kedekatan kita dengan pelatih tadi itu. Oh gitu. Berarti karena disuruh pelatih baru makanya main. Baru siap main. Siap. Jadi setelah itu kita main lah. Saat itu dengan iming-iming 100 juta tadi, kawan ada satu Kurdinal. Iya. Saat itu ada Pak Ajwar Mahmud, boleh kita sebut lah nama, nggak ada masalah ya. Boleh. Pak Ajwar Mahmud mengambil uang kalau nggak salah ke bank entah kemana kita nggak tahu, 100 juta dikawal Kurdinal. Saat bermain Kurdinal tidak berpakaian, dia hanya mengawal uang itu di bench cadangan. Saat itu bench kita sebelah kiri saat itu karena kita tuan rumah kan, dikawal. Kita bermain saat itu menang 2-0 lawan Persidi itu. Setelah pertandingan selesai, pengurus menyatakan ada 4 orang yang dicoret dari tim ini. Termasuk nama kita. Gitu. Termasuk Bang Dian Gombel dicoret. Itu alasannya kenapa ya? Itulah kita nggak tahu. Tapi setelah kejadian itu, telepon sama pelatih saat lagi? itu Pak Nur Karim Nehe. Saat itu dia sekretaris, masih berpengaruh di sekretaris PSSA. Saat itu kalau nggak salah, mungkin kan wakil sekretaris kalau nggak salah. Iya. Kalau kepengurusan kita kurang tahu karena kita di dalam sebagai pemain. Di teleponnya, saya datang ke rumahnya saat itu. Datang ke rumahnya, dia nanya, Yan, ada masalah apa kau? Kenapa namamu timbul? Tidak ada. Timbul dalam pencoretan. Ada 4 orang. Kami ada 4 orang. Kebetulan 2 anak Medan, 1 anak Medan ada Ibrahim namanya. 1 Kurdinal, mantan pemain timnas usia 16 Jim Reden saat itu. Iya. 1 Dedi Haryono, 1 lagi saya namanya keluar. Jadi kami 4 orang ini dituding provokator saat itu. Oh gitu. Dituding provokator. Dan saya panggil Pak Karim, apa masalah? Ya nggak tahu. Saya bilang, kalau memang saya salah, ya udah Om, nggak ada masalah. Datang Om Karim Nehe, jawabnya tinggal simpel aja, ya udah pulang kau katanya, kan itu. Disuruhnya saya pulang. Besoknya pencoretan, udah memasukin itu, yang dicoret hanya 3. Nama yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Dian Gombel masuk. Oh, gitu. Di saat itu kita berpikir, kalau aku ikut dalam ini, berarti aku bukan orang yang gimana sama kawan-kawan apa bahasanya. Yang 3 orang tadi. Sementara keputusan untuk tidak bermain itu kami ambil keputusan bersama, bukan hanya kami ya begitu. Bukan per orang aja, bukan tapi per orang, tim bukan semua tadi ya, bersama. Kalau kami dibilang provokator kayaknya bukan, karena hasil rembukan dengan kawan-kawan bersama-sama. Oh gitu. Jadi kita saat itu yang 3 dicoret, kita memutuskan mengundurkan diri dari tim PSSA. Setelah kejadian itu banyak timbul hal-hal yang lain-lain di luar konteks sepak bolanya. Kita juga udah tidak mau ambil pusing gitu. Masalah PSSA mungkin masalah anggaran kita nggak sampai ke situ. Jadi saat itu juga kita memutuskan kita berhenti dari sepak bola profesional dari PSSA Asahan. Saat itu ya. Terus di usia 27. Di 27 tahun. Oh gitu. Di tahun berikutnya honor kita belum dibayar saat itu. Iya. Kita disuruh masuk lagi ke PSSA agar honornya dibayar saat itu, tapi kita tidak memutuskan tidak. Jadi sekarang honornya gimana? Ya nggak ada, lepas. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sepeser pun tidak ada, tidak dikasih. Luar biasa ya. Jadi dari pihak Bang Dian sendiri nggak ada untuk mungkin menanyakan lagi mungkin atau apa gitu. Saat itu kita memang tidak ada mau menanyakan lagi, karena kenapa? Di saat kita waktu kemarin itu yang waktu main terakhir yang kita main itu, dikasih ada gaji kita, kita dikasih per orang itu kami bagi rata uangnya itu 5 juta satu orang. 5 juta. Tapi 5 juta satu orang itu belum menutupi gaji kita saat itu. Belum nutupin gaji. Tapi ya kita ikhlaskan. Tapi di saat itu banyak pihak-pihak luar yang merongrong. Iya. Kenapa? Menanya sama kita kenapa? Itu masalah anggaran soalnya kan kita nggak paham ke situ kan itu. Iya. Saat itu. Baik, berarti sekarang untuk Bang Dian Gombel ini kegiatannya apa nih kalau boleh tahu nih sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan kita agak padat gitu. Wah, padat nih. Padat. Iya. Yang pertama
kita lagi sibuk di operator Liga Sepak Bola Putri. Operator Liga Sepak Operator Bola Liga Putri. Sepak Bola Putri itu ada kita gagasan dari rekan-rekan macam Bang Ramadan Lubis, Ya. Bang Sukimin, dari APSI macam Rudi Oh, Irawan. APSI. APSI itu apa tuh? Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia. Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Sepak Bola Seluruh Indonesia Untuk- Kabupaten Asahan. Oh iya iya Jadi- iya. Berarti gagasan tadi itu ada ini lagi nggak, organisasinya lagi gitu? Nggak ada. Dari Nggak ada. GSWI kita, kebetulan juga saya di sekretaris GSWI Sumatera Utara, GSWI apa lagi tuh? Gerakan Sepak Bola Wanita Indonesia. Kan sepak bola wanita. Makanya juga orang kawan-kawan mengusulkan ini, ya kita jalankan gitu. Iya iya iya. Kita jalankan. Berarti lagi sibuk untuk sepak bola putri Sepak ya bola sekarang? putri. Sudah berjalan ini saat ini. Sudah berjalan, sudah pekan ketiga. Pekan ketiga. Pekan Ini ketiga. maksudnya dari pihak apa? Asahan yang mengadakan atau Asahan mengikuti satu liga di Indonesia gitu? Bukan. Kita hanya punya gagasan dari kawan-kawan. Hah? Kita membuat liga sendiri gitu. Liga sendiri. Liga mandiri. ya. Oh, berarti Mandiri. sudah banyak dong untuk klub sepak bola putri di sini. Kalau yang kita kebetulan juga kita wakil sekretaris di SKPSSI. Oh, Kemarin wakil kita- sekretaris juga. Wakil sekretaris di SKPSSI. Ya. Jadi yang kita daftarkan saat itu ada 9 tim. 9 tim sepak bola putri, tapi yang ikut liga kita ini hanya 6 tim. Oh, gitu. Cuma yang ingat lokasi mereka yang jauh karena lokasinya yang lokasi jauh karena sistem kita kan apa namanya? Iya, home iya, away iya. kan gitu ya. Iya iya iya, home away harus ini ya, kandang dan tandang gitu ya. Iya iya, 27 tahun sudah memutuskan untuk berhenti di karir sepak bola. Ya kalau boleh tahu prestasi apa sih yang pernah diraih pada saat dulu menjadi seorang pemain sepak bola profesional? Ada nggak? Prestasi Kalau- individu gitu. Kalau individunya kita karena tim sifatnya kita tim. tidak ada yang individu. Berarti tim dulu Tim kemarin. dia, Itu Sa. apa tuh? Pernah Kalau saat itu PSS Asahan di tahun 2001, iya. 2000 kita 2000 Bogasari Suratin. Hah? Itulah awal bangkitnya PSSA saat itu dipegang almarhum Dr. Andus Haji Risudin Bupati Asahan. Bupati Asahan waktu Ya. itu ya. Kita saat itu menjuarai Piala Suratin Zone Sumatera Utara tahun 2000 saat itu. Tahun 2000. Ya, tahun 2000. Saat itu kan PSMS sudah menunggu Oh. karena yang di daerah lah di Laga. Iya benar. Kita kebetulan final sama si Bolga Oh, si saat itu Bolga. sama si Bolga. Kita kalah sebenarnya, kita kalah sama si Bolga. Tapi untuk mewakili nasional si Bolga ini mengundurkan diri saat itu. Oh, langsung Mengundurkan mengundurkan diri. Alasannya kenapa tuh? Mungkin pembiayaan juga kita nggak tahu juga kan. Iya, iya. Saat itu masih kita ingat pemain yang sekarang udah sempat ngetop di nasional, Mahyadi Panggabean saat itu Oh, iya? memperkuat si Bolga. Oh, itu Mahyadi Panggabean dari Sibolga? Dari Oh, Sibolga. iya. Di situ. Iya, 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 iya. iya. Itulah terus Asahan yang mewakili saat itu. Oh, barulah Asahan. Lanjut Asahan. Itulah prestasi sampai sekarang mungkin belum ada yang memecahkan. Belum ada pernah lagi PSSI itu Belum. sampai ke jenjang itu ya? Belum ada kalau tingkat yang junior. Oh, gitu. Iya, 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 iya. itu dia. Baik. Berarti ada ini dong, maksudnya sudah tidak bermain berarti ada keinginan dong untuk menjadi seorang pelatih atau sekarang sudah melatih nih? Di saat kita sebagai pemain, kita sempat juga udah belajar sebagai pelatih dan kita juga ada dibina oleh Bang Budi Senturi saat Iya. itu untuk melatih di Expo 90. Saat kita bermain dan melatih juga kita dijalani. Oh, melatih. Saat ini sedang melatih juga? Saat ini kita sibuk fokus dengan kerja. Kita hanya sebagai owner klub aja sekarang. Oh, jadi owner klub. Owner klub berarti itu kayak pemegang ini dong. Pemegang klub berarti. Pemegang klub. Kita ada klub sepak bola Naga Berkisar namanya. Naga Naga Berkisar. Berkisar. Ya. Itu sepak bola putra atau putri? Putra, putri, futsal semua di dalam. Loh, iya, ada di situ. Ada semua di situ. Oh, jadi udah jadi owner sekarang ya? jadi owner kita. Iya, 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 iya. Berarti melatih sebenarnya ada keinginan, tapi sekarang Waktu. lebih waktunya Waktu ya, tidak. waktunya sekarang. Karena pelatih itu kan harus fokus kita. benar, gitu. benar, benar. Jadi kita nggak bisa fokus. Iya, sekarang banyak ya tadi kayak sekretaris juga, ya kan, baru operator liga Liga, juga, betul. jadi owner. Iya, iya, iya. Ini lagi sibuk juga sekretaris tim PSSA kita. Lagi Sekretaris tim yang PSSA semalam juga. berlaga di Liga 3 dan hanya sampai 8 besar saat itu Liga 3. Seperti itu. Nah, ini PSSI ini kan kemarin sempat berubah ya, berubah nama kalau Niko nggak salah ya. Berubah nama apa, berubah apa gitu, jadi Bintang Jaya kalau nggak salah. Itu boleh cerita sedikit nggak, Bang? Oh, boleh kita jelaskan sedikit. Sebenarnya PSSA itu bukan berubah nama. Jadi di saat kepemimpinan PSSA saat itu Pak Erwis Haji Erwis Edi Pauja Lubis Iya. sebagai ketua harian PSSA. Ketua harian. Ketua harian PSSA. Dia
kita nggak tahu juga apa alasan dia membentuk tim Bintang Jaya ini. Pribadi itu pribadi. Oh, itu pribadi. Di luar dari PSSA. Di luar dari PSSA. Tapi jadi, PSSA itu masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Saat itu masih ada. Di tahun 2008 dia memutuskan membentuk tim Bintang Jaya. Bintang Jaya. Saat itu berlaga di divisi 2. Kalau sekarang dia namanya Liga 3. Liga 3. Kalau dulu kan dia divisi ya, 1, divisi utama, divisi 1, divisi 2. 1 divisi 2 dia. Kalau ini kan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Iya, betul. Oh, gitu. Terus dia membuat Bintang Jaya. Kita nggak tahu tujuan dia itu apa, kita nggak apa. Seperti itu. Tapi kalau setelah saya masuk ke pengurusan di ASKA PSSI ataupun di PSSA sekarang kita udah masuk, kita tahu saat itu PSSA itu tidak ada anggaran mungkin. Anggaran dari pemerintah. Oh, jadi membentuk satu tim sepak bola yang memang dianggarkan, maksudnya dibiayai oleh Bapak Darwis tadi gitu. Pak Erwis tadi dia pribadi dia sendiri. Pak Erwis tadi. Jadi kebetulan juga saya ada ada sejarah dengan Bintang Jaya. Dengan saat itu boleh kita sebut merek nanti di sini. Boleh dong. Boleh saat dong. itu ini bebas nih, podcastnya bebas ya. Ini dia. Saat itu kita saat Bintang Jaya ini tahun 2008, 2009 masih berlaga di Liga Divisi 2 saat itu. Dan mereka melejit luar biasa. Selama 2 tahun orang tuh sudah bisa masuk. Kalau sekarang dia Liga 2. Liga 2. Saat itu Divisi 1 nasional. Iya. Langsung ya. Nah, kan itu. Jadi saat itu Pak Erwis ini butuh namanya sponsor. Sponsor waktu udah masuk nasional. Iya. Kebetulan saya kemarin sebagai asisten pengawas pertandingan. Ada Om Denny Romadoni. Kebetulan ngubungi saya saat itu. Yan, ada Pak Erwis katanya saat itu. Apa masalah Om? Enggak, kita mau masukin sponsor saat itu katanya gitu kan. Oh, saya hubungan langsung sama Pak Erwis. Kebetulan deal. Itu kalau nggak salah sponsornya Semen Merah Putih saat itu. Semen Merah Putih. Jadi situlah Bintang Jaya terus kembang karena ada masuk sponsor tadi sudah itu. Ada sponsornya. Makanya kita sama Bintang Jaya ada hubungan hubungan juga. baik lah baik ya, juga, gitu. mitra lah gitu Mitra. ya. Dan pada akhirnya Bintang Jaya sudah tidak ada lagi sekarang. Betul. Nah, PSSA yang naik lagi. Nah, itu gimana lagi ceritanya gitu? Bintang Jaya ini sekarang masih ada di sini atau gimana? Bintang Jaya kalau di sini sudah nggak ada lagi. Sudah tidak ada berarti. Yang pertama setahu saya itu Bintang Jaya di merger ataupun bisa dibilang dijual klub. Dijual klubnya ini. Sudah dijual. Ke Kalimantan saat itu kalau nggak salah. Kalimantan. Dan sekarang masih di Kalimantan? Kayaknya tidak, karena kemarin kita lihat lagi sudah di Batam. Oh, sudah di Batam. Di Batam, di divisi 2 kemarin Batam apa namanya saya lupa. Apa? Oh, Kepri 757 saat itu, betul. Iya. Itulah asisten pelatih. Iya. Oh, berarti sudah dijual. Sudah dijual. Oh, jadi namanya berubah juga ya? Berubah. Bukan Bintang Jaya juga. Pertama, selama kita dijual pertama 1 tahun, kalau di Indonesia kita nggak ngerti katanya gitu. Tim Bintang Jaya itu masih ada melekat. Saat itu namanya gitu. selama 1 tahun, setelah tahun berikutnya boleh hilang. Boleh diganti. Gitu sekarang sudah berganti. Udah berganti namanya. Berarti sudah masuk di liga yang sama dengan PSSA atau kalau sekarang divisinya sama? Kalau sekarang sama. Liga 3. Liga 3. Satu tim? Tidak, karena beda. Di Kepulauan Riau. Oh, beda ya. Berarti kayak zonanya beda ya. Ya. Cuma nanti kalau memang masuk dia di 8 besar atau 4 besar itu baru mungkin bisa jumpa gitu. Betul. Oh, seperti itu. Iya. Berarti sekarang PSSA yang bertahan saat ini. PSSA saat ini. Nah, kalau boleh flashback lagi dong, PSSA kan pasti dulunya, tadi sudah ya, berarti yang tadi prestasi itu sudah mewakili PSSA juga berarti? Masih banyak sih sebenarnya prestasi dari PSSA yang lainnya tuh kira-kira? Ya saat itu nih? Di tahun 2005, kita di 2004 kita meloloskan PSSA itu ke Liga 1. Liga 1 pernah? Liga 1 nasional saat itu. Saat itu di 2005 kita mulai bermain. Pas kebetulan di saat itu kita juga sebagai pemainnya, PSSA itu kekurangan namanya anggaran saat itu. Oh, itu juga kembali. Karena udah nasional kita juga belum pakai pemain asing, lawan-lawannya pakai pemain asing, ya kita hanya pemain lokal. Pemain lokal saja. Pemain lokal dan dari luar Sumatera juga ada gitu. Oh, gitu. Berarti itulah yang istilahnya sampai sekarang masih diingat ya. Masih diingat. Pernah bermain di divisi 1. Iya. Terus untuk ya semacam program atau planning ke depannya gitu. Nah, dari Bang Dian Gombel sendiri nih, selain tadi Liga Putri ya. Betul. Liga Putri ada lagi nggak kira-kira
hal yang mau diwujudkan gitu? Karena sekarang kita sifatnya sebagai udah macam pengurus lah kita bilang, ataupun CEO pemilik klub. Jadi kita pengen mengembangkan yang namanya kompetisi di Asahan ini. Mau buat kompetisi untuk Asahan? Untuk Asahan. Putri atau putra? Putra. Putri sudah kita buat, sekarang kita mau masuk ke putra. Kita juga bekerja sama kawan-kawan dari asosiasi pelatih. Itu kita rencana kita buat Liga Anak Asahan namanya. Liga Anak Asahan untuk mencari bakat mewakili PSSA. Mungkin seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Cuman masih banyak tujuan kita sebenarnya, bukan hanya itu. Yang pertama kita yang kita ketahui sekarang sekolah sepak bola ataupun klub-klub di sini sudah banyak yang vakum. Mungkin faktor pandemi Covid kan itu. Iya, faktor pandemi. Jadi itu mau dibangkitkan lagi. Mau dibangkitkan lagi. Juga banyak lagi hal, contohnya macam klub ya. Kenapa kita buat kompetisi? Iya. Dia selama melatih dia harus ada uji coba. Kalau uji coba keluar kan jauh sih, butuh biaya. Iya. Jadi kita buatkan kompetisi yang terus benar-benar apalah ya, mau bisa untuk membangkitkan bakat yang istilahnya tadi yang tadinya itu biasa aja karena sering diasah jadinya luar biasa. Menambah jam terbang pemain juga kan, itu lebih banyak pertandingannya gitu. Tadi kan sedikit menyinggung untuk bahwasanya ASKAP PSSI ya? ASKAP PSSI. Itu di dalamnya ada sepak bola putra, sepak bola putri, terus ada futsal juga. Ada futsal. Betul. Berarti sepak bola sama futsal itu beda? Kalau cara bermainnya beda. Cara bermain maksudnya pengurusannya beda. Kalau pengurusan dia sampai sekarang kita masih tahu FIFA juga futsal itu di bawah FIFA. Ya, futsal di bawah FIFA. PSSI juga membawahi futsal. Futsal. Kan, ya. Nah, berarti di Asahan ini futsal itu di bawah kepengurusan bawah PSSI seharusnya. Oh, tetap. Cuman kita tahu sekarang kan udah ada yang namanya di kepengurusan Sumatera Utara ada Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Utara. Iya. Asosiasi juga kita nggak paham juga gimana itu. Di kabupaten juga ada Asosiasi Futsal Kabupaten namanya. Cuman kita sampai sekarang kita nggak tahu kepengurusan kabupaten futsal ini belum ada suon ke PSSI sampai sekarang, atau belum ada pelantikan. Kemarin kita dengar ada udah pemilihan kan itu. Tapi sampai sekarang belum ada suon, kita nggak ngerti kayak mana statusnya sekarang. Oh gitu. Iya. Terus gini, ada nggak atau pernah nggak gitu dari Asahan ini yang mewakili untuk timnas seperti itu, dari yang putra atau putri gitu, sudah pernah ada belum untuk mewakili untuk timnas Indonesia yang dulu sampai sekarang gitu? Kalau putra, banyak orang bilang dari PSSI itu banyak ikut timnas. Sebenarnya bukan. Contohnya macam Bagas Bagus. Bagas Bagus pernah ikut PSSA usia 15. Bagus Kahfi? Betul. Oh iya? Sama Kapten Dimas. Siapa? Kira-kira Kapten siapa? Evan Dimas? Bukan. David Maulana. David Maulana juga? Bertiga-tiga kemari. Oh iya, ke sini? Ya, ke sini, ikut PSSA Asahan. Oh gitu. Cuman nggak banyak orang yang tahu? Banyak yang tahu. Sempat kita juga publikasiin sini, orang banyak yang tahu. Cuman orang itu kan lolos timnas. Iya. Tapi kalau pindahlah ke sana gitu. Orang itu memang dari sana gitu. Kita, dari sana. Kita pakai kemarin. Oh, pernah main di sini. Main di sini. Oh, seperti itu. Berarti kalau yang asli dari Asahan ini sendiri belum ada. Kalau yang setahu saya yang ikut seleksi udah banyak. Udah banyak yang masuk 20 besar, 30 besar gitu. Itu. Iya. Tapi yang jelas kita ada satu sepak bola putri yang masuk. Putri yang ada. Putri yang masuk. Itu siapa tuh namanya? Itu ada Nur Hayati, asuhan Isori Asahan. Oh, masuk ke timnas. Oh, luar biasa. Iya. Berarti ya tidak menutup kemungkinan dong dengan tadi adanya Liga Anak Asahan untuk membentuk banyak seperti ya bibit-bibit untuk bisa masuk nanti di timnas Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan target kita juga itu, kita juga masih cari channel untuk ke klub-klub besar seperti itu. Kita bisa setelah terbentuk liga ini dan nampak kita pemainnya, kita bisa kirimkan pemain keluar. Bukan harus di Asahan aja gitu. Benar. Oke, Bang Dian. Untuk M3L Podcast nih biasanya kalau untuk bintang tamu tuh kasih seperti kata-kata motivasi gitu. Nah, untuk Bang Dian sendiri ada nggak untuk kata-kata motivasi? Misalnya untuk ya adik-adik kita lah yang saat ini mungkin lagi senang-senangnya atau semangat-semangatnya untuk latihan bola gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak satu jangan lah katakan seperti itu untuk adik-adik nih. Oke, jadi kita juga pernah pelatih ya. Saat itu kita pelatih di pertama kali kita itu melatih di SSB Gempa saat itu. SSB Gempa. Pertama kali kita Expo 90, SSB Gempa. Baru kita masuk karir melatih
Porprov Asahan, Kabupaten Asahan. Iya. Jadi saat itu kita banyak masalah timbul. Inilah kita mau kasih wejangan sama adik-adik kita. Iya. Di saat itu kita latihan hanya seminggu bisa dibilang 4 atau 5 kali pertemuan. Seminggu 4 sampai 5 kali pertemuan. Jadi pesan saya sama adik-adik yang sudah berlatih di klub manapun, jangan harapkan latihan hanya dari pelatih sendiri. Jangan harapkan latihan dari yang diberikan pelatih. Iya. Kalau bisa tambah dengan motivasi kita sendiri di luar dari latihan yang diberikan pelatih. Oh, seperti itu. Karena hanya kalau yang dari dalam Pelatih yang diberikan saja? pelatih nggak akan dapat itu semuanya. Oh, karena memang banyak hal atau ya sisi-sisi mungkin yang memang harus dipelajari semua Pelajari. gitu ya. Kemungkinan kalau pelatih ini kan dia secara keseluruhan. gitu. Sementara kita kan mungkin lebih unggulnya ya mungkin kayak di tendangan penalti, boleh Betul. dilatih sendiri tendangan penaltinya atau mungkin tendangan bebas, dilatih Betul. sendiri bagaimana cara menendang tendangan bebasnya gitu ya. Macam kita ketahui juga kan, macam pemain luar negeri yang terkenal itu juga Ardo bisa latihan sendiri juga di rumah kan, Iya, macam apanya. benar. Makanya jangan harapkan aja latihan yang di lapangan diberikan pelatih, habis itu udah puas dengan itu. Tidak cukup, tidak gitu. cukup. Iya. Seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mereka juga butuh porsi latihan yang cukup sangat luar biasa gitu ya. Jadi dengan sedikit porsi latihan atau yang dikasihkan oleh pelatih saja itu tidak cukup berarti. Tidak cukup. Iya. Oke, Bang, Dan, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan pesan untuk PSSA-nya sendiri atau ya tadi GSWI ya? Iya. Untuk dari tim sepak bola putri lah atau untuk APSI-nya sendiri gitu, ada nggak mau yang disampaikan? Jadi kalau untuk saat ini saya ngomong, saya mau perwakilan dari ASKA PSSI ya, ASKA PSSI. Saya berharap dan kepada kawan-kawan pemilik SSB atau klub terus tetap melatih adik-adik yang di klub. Jangan sampai putus asa apapun rintangan dan hambatan hadapi. Karena apapun ceritanya, yang pelatih di SSB ini memang harus sakit. Harus sakit. Tapi banyak hal-hal yang kita dapat di situ seperti kepuasan diri ya. Bisa dibilang gimana ya, SSB ini banyak suka dukanya. Banyak kawan-kawan kita juga mengeluh tentang SSB ini. Cuman itulah warna-warninya. Iya. Sebuah proses ya. Proses. Benar. Jangan gara-gara hal-hal yang itu kita berhenti untuk membina adik-adik kita yang benar, karena banyak sekali bakat-bakat yang mungkin masih belum terlihat kan gitu ya. kan. Nah, dengan terbentuknya SSB, dengan adanya teman-teman pelatih itu bisa mengeluarkan lah atau juga memunculkan bibit-bibit baru tentunya. Satu lagi juga bagi kawan-kawan pelatih yang ada jauh dari kota kisaran seperti yang di luar kabupaten kecamatan-kecamatan lain, bisalah berkoordinasi juga dengan kami, bergabung dengan APSI yang ada sekarang ini, karena saat ini APSI ini masih dibilang dominan ya yang di kisaran. Berapa untuk ininya? Anggotanya lah. Saat ini kita yang aktif karena di ADRT kita itu APSI itu setiap pelatih mau dia belum bersertifikat atau sudah bersertifikat itu anggota kita. Boleh bergabung sama kita. Jadi yang sekarang sudah ada di APSI itu sudah ada berapa orang? Kalau sampai sekarang kita masih yang data itu hanya 20-25an orang. 25 orang. Berarti kalau ya mungkin ada yang nonton MTRL Podcast bisa jadi masuk untuk nambah lagi ya. Bergabung dengan kita. Boleh ya. Oke, baik. Bang Dian Gombel, nih untuk di MTRL Podcast ini kita ada program sedikit nih yang masuk di dalam MTRL Podcast ya. Apalagi tuh. Jadi kita ada program tuh namanya tabungan. Tabungan itu adalah tabur tantangan. Gitu biasanya. Ya, jadi untuk tabungan ini, tabur tantangan ini langsung didukung oleh Bersama Seluler. Ya, Bersama Seluler ini terletak di Sentang Kota Kisaran. Jadi kalau mau beli handphone Android, iPhone, aksesoris handphone, paket internet, pulsa segala macamnya boleh datang langsung ke Bersama Seluler. Bersama Anda, kami ada. Asik ya. Oke, Bang Dian gimana? Udah siap? Siap. Ini pertanyaannya pilihan aja. Ini kita cepat ya. Kalau Niko tanya cepat, jawabnya juga harus cepat ya. Oke, pertanyaan pertama. Indoor atau outdoor? Indoor. Hijau atau biru? Hijau. Tahu atau tempe? Tahu. Playmaker atau striker? Playmaker. Futsal atau sepak bola? Sepak bola. Sepak bola tetap ya. Tetap Kenapa sepak pilih sepak bola banget gitu? Kenapa nggak Lahirnya futsal? dari sepak bola. Karir dari sepak bola. Tapi kan pernah ini juga kayaknya ikut kompetisi futsal juga. Betul. Kayaknya. Dan 3 tahun berturut-turut pernah menjadi pemain terbaik futsal, benar ya? Betul. Nah, kenapa nggak pilih futsal?
Ya futsal itu lahirnya karena dari sepak bola. Oh gitu, Jadi tetap sepak futsal lahir dari sepak bola. Jadi Ya. tetap milihnya harus sepak bola. Sepak bola. Walaupun sudah berprestasi di futsal 3 tahun berturut-turut. Itu tahun berapa sih? Tahun 2007, 8, 9 gitulah. Oh, 7, 8, 9. Ya. Asik. Iya, iya. Itu udah usia berapa tuh? 27 tadi belum? Belum. Oh, belum. Masih 25, panjang 26 itu lah, karirnya, masih panjang ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, PSSA atau Bintang Jaya? PSSA. Tetap ya. Tetap Langsung PSSA. cepat ya, belum selesai loh, ya. Jersey atau sepatu bola? Sepatu bola. Push up atau sit up? Push up. Push up ya. Penalti atau tendangan bebas? Tendangan bebas. Pemain atau pelatih? Pelatih. sempat bingung kenapa? Pemain atau pelatih? Iya. Kenapa Bang? Kalau pemain mungkin sekarang nggak umur. Nggak ini lagi gitu ya. Sekarang lebih ke pelatih gitu. Cuman agak lama tadi bilang gitu. Masih apa ya? Masih membekas kayaknya ya. Memori-memori saat bermain kemarin sepertinya itu, Bang. Sebenarnya enggak sih. Kalau kita pemain bola, kita yang harapkan dulu niat kita main bola itu sudah dapat semua. Oh, gitu. Yang pertama lucu sih sebenarnya. Nih, Niat kita ketawa main dulu bola berarti. itu- Kalau lucu ketawa dah. Iya, gimana? Niatnya itu pertama kita itu pengen naik pesawat dari sepak bola. Dari sepak bola. Dari sepak bola. Ah. Pengen tidur di hotel mewah. Itu Dan udah sepak dapat bola? semua. Oh, udah pernah. Makanya kita udah Jadi, ya rasanya udahlah. lengkap gitu. Oh, jadi main bola hanya untuk naik pesawat? Itu yang Oh, iya. Terakhir kali naik pesawat kapan tuh? tahun 2000 berapa ya? Apa ya? 2000 berapa? Ayo, lupa kan? Itu Lupa kan? kemarin waktu kita studi banding dari ASKPSSI. Oh, Studi gitu. banding tentang pelaksanaan kompetisi. Iya. Itu kita lihat ke Sentul saat itu IJSL. Oh, iya. Indonesia Junior Soccer League. saat Masih ingat nama acaranya tapi tahunnya udah lupa. Tahunnya ya? lupa. Oh iya. Oke, 4 tahun berarti yang lalu ya itu. Iya. Berarti sekarang udah nggak mau naik pesawat lagi berarti? Masih mau sih. Oh. pengen sih. Masih mau. Oke, kita tanya lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Jauh atau dekat? Jauh. PSMS atau Persija? PSMS. Luar kota atau luar negeri? Luar negeri. Berenang atau goes? Goes. Jadi wasit atau komentator? Komentator. Kenapa alasannya? Kenapa nggak wasit? Prit. Kan enak wasit tuh. Saat itu kita pernah sebagai pemain, Hah? kita jolimi wasit saat Oh, itu. Iya, jadi kita takut kena hukum karma gitu kalau kita wasit. dizolimi wasit. Ini kenapa nih? Coba apa ya? Ya respon atau pendapat dari seorang Bang Dian Gombel nih melihat wasit misalnya gitu. Kenapa terzolimi itu waktu saat itu? Yang kenapa pertama saat itu kita sebagai pemain, Hah? kita PSS Sasan main di Lok Sumawi, Iya. Aceh. Kita dijolimi. tuh? Ya emosi itu sesaat kan ada. Masih ada. Kita Jadi- hantam wasitnya Oh, sampai dada. Jadi kita iya. kalau kita jangan jadi wasit lah, aduh, nanti gawat. hukum karma ini Gawat kita ya. bakal Tapi memang sekarang juga, waduh, sepak bola Indonesia kita bukan ini ya, bukan maksudnya menjudge gitu, tapi memang banyak sekali seperti kiriman-kiriman dari sosial media itu yang memang menunjukkan seperti itu gitu. Nah itu kalau kira-kira bisa diinin nggak? Kenapa sih gitu? Kok bisa masih banyak sekali tuh yang sebenarnya kalau Niko lihat ya sebenarnya bukan salah wasitnya juga. Betul. Kenapa? Karena kan ya kita tetap kalau profesionalnya itu kalau wasit ini maksudnya memutuskan apa ya harusnya kita menerima. Cuman mungkin ada memang kayak apa ya yang saat kita bermain itu kan emosinya tinggi gitu ya, tensinya sangat tinggi. Apalagi kalau memang dia itu duelnya itu kayak duel derby seperti itu ya kan. Mungkin itu yang membuat terjadi yang kayak gitu. Nah kalau Bang Dian Gombel sendiri menilai seperti apa, Bang? Kalau kita menilainya semuanya terpulang sama pelatih. Pelatih ya. Pelatih. Oh, bagaimana cara mendidik mental seorang pemain yang gitu? Pemainnya. Oh, gitu. Kenapa? Gimana pun keputusan wasit itu yang diputusin itu mutlak. Tidak Harusnya bisa. kan. Seharusnya. Nah, jadi banyak pemain yang tidak terima. Tidak terima dengan keputusan Nah. itu. Iya. Jadi kalau kita menilai level pemain kita itu tingkat profesionalnya masih rendah. Jadi mentalnya itu belum bisa menerima hal-hal seperti itu gitu. Iya. Harusnya sudah bisa menerima gitu Sudah ya. bisa menerima. Iya, benar sekali. Walaupun keputusan wasit itu kadang memang menjengkelkan Ya, sebenarnya. merugikan kita. Dan Bang Dian sendiri pernah kan berada di posisi itu dan menghantam langsung wasitnya gitu ya. Iya. Oke lah Bang. Jadi sudah banyak sekali nih kita ngobrol-ngobrol di MTRL Podcast ya kan. Ya, Niko pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. untuk kehadirannya ya kan. Atau ya MTRL Podcast bisa datang nih ke Stadion Mutiara Kisaran ya kan. Ini markas dari
PSSA, ya kan? Ya mungkin nanti kita bisa jumpa lagi ya kan di sesi-sesi berikutnya gitu. Boleh. Atau mungkin Niko boleh diundang main bola juga, gabung PSSA. Boleh. Boleh. Oke lah kalau begitu. Jadi gini, kalau di sesi terakhir nih biasanya bintang tamu itu ngomongnya gini, Bang. Tetap saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Oh gitu. Bisa? Kayak mana tadi? Ngadepnya ke sana ya? Ya, gimana tadi? Tetap saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Oh, M3L Podcast, M3L bukan Podcast. lagi bukan lagi Cekadot. Cekadot itu ya. Oke ya, oke ya. Satu, Apa dua. tadi? Tetap saksikan. Tetap saksikan Oke. M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Oke ya. M3L Podcast. M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Oke, sip. Oke, kalau begitu. 1, 2, 3. Tetap saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Thank you, Bang. Kita masih di tabungan. Tabur tantangan. Oke, pertanyaannya adalah klub Liga Inggris yang paling banyak mempredikati juara Liga Inggris. Klub Liga Inggris. 1, 2. Chelsea. Salah. Manchester United. Benar. Tabur tantangan. Egy Maulana Fikri bermain di klub mana? Penat. Langsung. FK Senika. FK Senika. Benar ya? Benar. Kita masih di tabungan. Tabur tantangan. Aduh. Oke, pertanyaannya adalah kapten timnas saat ini. Evan Dimas. Benar. Jangan lupa like, comment, and subscribe M3L Podcast. Bukan lagi Cekadot. 2, 4, M3L Podcast, Cekadot.